tidak sebanding dengan ketika Allah menginginkan kita mengenal Allah beserta dengan amal ibadah kita yang sedikit. Itu terjemah secara lafaz. Jadi sebelum kita jelaskan, kita harus mengetahui dulu apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu secara bahasa yang mengenal. Ya, ma'rifat adalah kenal, mengenal. Jadi ketika kita mengetahui hakikat dari sesuatu yang kita kenal, kita meyakini, kita memiliki pengetahuan yang kuat tentang sesuatu, dan keyakinan ini tidak akan hilang dari hati, maka itu disebut ma'rifat. Ya. Terus kemudian pembahasan di sini adalah ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Berarti seseorang mengetahui atau sungguh-sungguh mengenal Allah, mengetahui Allah, dan pengetahuan ini tertancap di hatinya dan tidak akan goyah oleh apapun. Ya, ma'rifat kepada Allah. Kemudian ma'rifat itu terbagi menjadi dua. Secara umum yang dinamakan ma'rifat itu ada dua. Yang pertama ada ma'rifat ammah, ma'rifat yang disebut dengan ma'rifat umum, pengetahuan umum, atau yang disebut ma'rifat ilmiah, yaitu pengetahuan yang didasari oleh ilmu. Seperti kita mengetahui bahwa madu itu manis, karena orang-orang mengatakan bahwa madu itu rasanya manis. Kita mengetahui bahwa garam itu asin, karena pengetahuan orang berbicara demikian. Kita mengetahui bahwa Ka'bah itu ramai dikunjungi oleh orang, tahu meskipun belum pernah menyaksikan, karena kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan bahwa Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang. Itunya berarti kita ma'rifat, kita kenal Ka'bah, bahwa Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, meskipun belum pernah melihat langsung. Jadi itu yang disebut dengan ma'rifat ammah, ma'rifat secara umum, atau yang disebut ma'rifat ilmiah. Nah, ma'rifat ammah kepada Allah pun sama. Orang kenal Allah secara umum adalah bi anta'lama wa tuqirra annallaha ta'ala wahidun qadirun muridun hayyun sami'un mutakallimun ila akhir. Yaitu seseorang secara umum mengenal kepada Allah adalah mengetahui dan menetapkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha esa, zat yang maha tunggal. Juga Allah adalah zat yang maha kuasa dan memiliki sifat iradah, juga zat yang maha hidup dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan dijauhkan dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Itu adalah ma'rifat kita kepada Allah secara umum. Ketika kita mengetahui Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat sempurna dan dijauhkan dari sifat-sifat kekurangan. Wa tahsulu hadhil ma'rifah bi ta'allum wa tafakkur wal istidlal. Dan pengetahuan semacam ini ya bisa dihasilkan melalui ta'allum, belajar, atau tafakkur, atau istidlal, mencari dalil. Dan ini yang menjadi awwaluddin, kewajiban pertama seorang muslim adalah mengenal Allah secara umum. Itunya. Ada orang masuk Islam, maka yang pertama kali dia
kewajiban bagi dia adalah ma'rifat umum ini, yaitu mengetahui bahwa Allah Maha Esa dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan ini wajib bagi setiap muslim. Ya, ma'rifat ammah, ma'rifat umum ini wajib bagi setiap muslim. Itu mengetahui bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna, memiliki sifat wajib yang 20, memiliki sifat mustahil yang 20, juga memiliki asmaul husna dan lain sebagainya. Nah, itu ma'rifat umum. Kemudian yang kedua ada ma'rifat khassah, yaitu ma'rifat yang khusus, pengetahuan yang khusus. Kita kenal kepada Allah tapi secara khusus, atau yang disebut ma'rifat dzauqiyah, yaitu ma'rifat soal rasa. Jadi lamun tadi mah terang namina madu teh amis sebab cepatul amis. Ari ieu mah terang madu amis teh pada tos ngasaan. Itu ya. Tos ngasaan bahwa madu itu manis. Berarti pengetahuannya itu didasari oleh rasa karena tos pernah ngasaan. Terang bahwa Ka'bah itu rame seueur anu dongkap anu ngunjungi. Terang di mana? Sebab tos ngaraosan, tos kantos kan itu, kantos umroh, kantos haji. Itu berarti namina ma'rifat khassah atau ma'rifat dzauqiyah. Itunya kurang kenal secara rasa. Kita mengenal secara rasa karena tidak hanya mengetahui tapi juga merasakan. Itunya mengetahui bahwa madu itu manis, juga ikut merasakan, itunya merasakan terus pernah nyobaan bahwa madu itu memang ternyata manis. Berarti orang tersebut telah memiliki dua makrifat, itunya. Jadi tidak hanya mengetahui tapi juga merasakan. Nah, kemudian mengenal Allah yang secara khusus atau mengenal Allah dari segi rasa, yaitu adalah bi antadzuqa an la fa'ila illallah masalah, yaitu ketika seseorang mampu merasakan bahwa memang tidak ada yang memiliki pekerjaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan, atau tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengetahuan bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah atau tidak ada yang memiliki pekerjaan kecuali Allah itu sudah dirasakan. Sementara ia kan orang nembe teori unggul, ya, nembe terang bahwa Allah itu ngagaduhan sifat Rahman Rahim, bahwa Allah itu zat yang memberi rahmat, memberi nikmat. Tapi kadang-kadang belum karaos kurang, tak acan naon karaos. Buktina naon buktina tak acan karaos. Buktina lamun keur tegaduh artos kurang bingung, kurang susah. Padahal cek pengetahuan orang teh aya Allah anu tiasa anu sanggup masihan rezeki. Berarti kenalna urang ka Allah sebatas ilmu, belum sebatas rasa, belum dirasakan kurang. Atau nabi nuju naon terjadi katimpa musibah, cek pengetahuan orang teh bahwa segala sesuatu anu terjadi di alam dunia itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita wajib ridho. Cek pengetahuan itunya. Berarti kita baru sebatas makrifat secara umum. Tapi kadang-kadang ketika begitu kita ditimpa musibah, terus eta musibah teh ku urang dikaitkeun ka perkara nu sanes gara-gara anu urang ieu ya. Gara-gara anu urang ieu gitu. Padahal cek pengetahuan urang eta teh kan tos takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita baru mengenal Allah secara umum, belum secara khusus. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah secara zauq, secara rasa, begitu ada musibah tenang gitu nya. Oh, ieu teh dongkap
Jadi makrifat khusus itu adalah soal rasa, tidak hanya sebatas tahu tapi merasakan. Sehingga fala tajidu fi qalbi dhiqatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakun wa ma sayakun. Sehingga ketika orang sudah mampu merasakan daripada makrifat secara umum tadi, mampu merasakan bahwa Allah itu zat yang memberi rizki, mampu merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas takdir Allah dan lain sebagainya. Ketika orang sudah merasakan itu semua, maka tidaklah dia menemukan di dalam hatinya dhiqatan, kesempitan, sempit ketika tidak memegang uang misalkan. Dia tidak akan sempit, tidak akan menemukan kesempitan di hatinya. Sebab apa? Sebab sudah merasakan bahwa tenang ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawbihan fi makana wa ma yakun. Juga dia tidak akan mendapatkan dirinya itu banyak menyalahkan terhadap sesuatu yang sudah lewat atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Jadi moal seueur nyalahkeun karena tos terang dan tos ngaraoskeun. Sudah tahu dan sudah merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam raya ini kecuali sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga tenang we kalem moal seueur nyalahkeun. Seperti kata sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik itu kan pembantu Rasulullah SAW. Kata sahabat Anas, selama 10 tahun abdi janten pembantu na Kanjeng Nabi, teu pernah Kanjeng Nabi itu nyalahkeun kunaon geuning sasapu teh teu bersih, kunaon geuning nyiseuh teh teu bersih gitu nya. Jadi tidak pernah menyalahkan apa yang sudah dikerjakan oleh sahabat Anas, juga tidak pernah menanyakan apa yang tidak dikerjakan oleh sahabat Anas. Gitu. Jadi can pernah Kanjeng Nabi nyarekan ke pembantunya, itu can pernah, karena Kanjeng Nabi sudah mampu menghadirkan makrifat khusus, sudah merasakan. Kanjeng Nabi itu sudah merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada sahabat Anas itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat khosoh inilah makrifat memang sulit didapat. Bahkan saur ulama-ulama sufi itu mengatakan, sampai mengatakan dia, pokoknya di dunia itu sebetulnya sudah ada surga. Inna fid dunya jannatan, bahwa di dunia itu sebetulnya sudah ada surga yang ketika seseorang sudah masuk ke dalamnya, orang tersebut tidak akan lagi menginginkan surga yang ada di akhirat, padahal surga di dunia. Jadi di dunia Allah menciptakan surga yang ketika orang sudah masuk ke surga dunia tersebut, dia tidak akan menginginkan lagi apa yang namanya surga akhirat. Ala wa hiya ma'rifatullah. Dan surga dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama sufi yang mereka harapkan itu adalah bisa mengenal Allah secara jauh, secara rasa, gitu ya. Bukan mengharapkan surga itu. Orang-orang sufi, orang-orang soleh dina pikiran ada kesana surga neraka, tapi hoyong tiasa ma'rifat ka Allah, hoyong tiasa kenal ka Allah secara rasa, bukan sebatas ilmu, bukan sebatas pengetahuan, melainkan secara rasa. Jadi dirasakan. Jadi sementara ini kurang masih kenal ke Allah teh masih makrifat yang ammah, masih kenal secara umum, gitunya, kenal secara ilmu. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, sifat wujud, sifat kudrah, sifat iradah, karena kita pernah belajar ilmu tauhid, gitunya.
tapi kadang-kadang belum merasakan gitu ya. Jadi belum sampai ke hati. Nah, sehingga ketika jadi orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat khassah atau yang sudah mengenal Allah dari sisi rasa, sudah merasakan Allah gitu ya, merasakan sifat-sifat Allah, itu la tajidu fi qalbika dhiqatan, tidak akan menemukan kesempitan di dalam hatinya dan tidak akan mudah menyalahkan apa yang telah lewat, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi kita tahu contoh tadi yang nutos kalewat kan kurang terang Allah Subhanahu wa taala itu ngagaduhan sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Yang Maha memberi rezeki. Tapi kadang-kadang lamun kerjanya pengartos teh pusingna minta ampun. Mulia, ini dengan pinjaman duit ke mana ya? Mulia gitu ya. Padahal terang bahwa Allah itu ngagaduhan sifat pinjam ka dia. Muter. Padahal Allah itu ngagaduhan sifat Ar-Razzaq gitu ya. Sebetulnya muter tuh. Jadi can karasa gitu ya, sifat Ar-Razzaqnya Allah itu belum meresap ke hati sehingga belum terasa. Ayat di Allah ngagaduhan sifat Al-Qahhar. Al-Qahhar itu anu maksa. Ya, anu memaksa gitu ya, Al-Qahhar. Jadi orang hoyong nama A, hoyong bisa A gitu ya. Menurut selera orang hoyong A. Perkara makanan atau istri misalkan orang hoyong nama nikah kasih itu gitu ya. Tapi Allah ngagaduhan sifat Al-Qahhar. Meskipun kahoyong orang si A, tapi orang dipaksa ku Gusti Allah nikah kasih B gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Qahhar yang memaksa, mestinya orang ridho. Hoyong kasih A tapi diberi kasih B, ridho dulu nama gitu ya. Ridho karena itu yang takdir Allah. Itu yang memang Allah itu ngagaduhan sifat Al-Qahhar, memaksa. Jadi orang ridho dulu terus baik. Contoh gitu ya. Nah, kemudian apakah mungkin jalmi-jalmi sapertos urang kieu tiasa mencapai ma'rifat anu khassah, ma'rifat yang khusus, ma'rifat yang dzauqiyah secara rasa? Apakah mungkin? Mungkin ya. Wa yumkinu ayyaqal insan ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadi tariqaini la thalisahuma. Cara mungkin bagi manusia siapapun itu untuk naik kepada makrifat yang kedua ini dengan melalui dua cara ya. Melalui dua cara, la thalisahuma, hanya dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Berarti hanya dengan dua cara ini kita bisa mencapai makrifat yang kedua, ya, makrifat secara rasa. Yang pertama yaitu disebut thariqul hidayah wal inabah, yaitu cara dengan hidayah, minta petunjuk, wal inabah, dan banyak kembali kepada Allah. Apa itu thariqul hidayah wal inabah? Yaitu thariqun tawilun syaqun. Itu sebuah cara, sebuah jalan, sebuah cara yang panjang dan berat. Memang berat gitu ya. Yang mencapai makrifat muka dua anu khas, anu secara rasa itu memang berat. Disebutkan dina ieu kitab tawilun, panjang prosesna, syaqun oke berat. Jadi panjang prosesnya, butuh proses yang panjang, tapi bisa ditempuh. Apa itu? Pertama, min ta'allumil ilmi alladhi yu'addi bihil ibadah. Pertama tentu mempelajari ilmu untuk beribadah, mempelajari ilmu syariat. Ya. Jadi mutlak mempelajari ilmu
syariat heula. Terus wa ya'rifu bihi sifatil batinah, mempelajari ilmu untuk mengenal sifat-sifat batinah, sifat-sifat anu aya dina jero hate. Naon anu terpuji, naon anu goreng gitu nya. Di antara anu terpuji sabar, syukur dan lain sebagainya. Di antara anu goreng naon ujub, riya, takabur, naon deui seueur nya. Berarti urusan batin. Kalau tadi urusan zahir, bagaimana kita mempelajari ilmu untuk beribadah, kemudian mempelajari ilmu untuk mengenali sifat-sifat batin, ya, mengenal akhlak hatinya, mana yang baik dan mana yang buruk. Wa yuqaddimu qabla jami' ma'rifata aqidata ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Urang gaduh tauhid tapi tauhid anu leres, akidahna akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ulah akidah nu aneh-aneh. Wa taubatin nasuha, kemudian memperbanyak taubat. Wa tahsinin niyah, memperbaiki niat. Wa tasfihit taqwa, dan melaksanakan takwa yang benar. Wal wara', terus harus mempunyai sifat wira'i, menjauhi dari perkara-perkara yang haram, berikut perkara-perkara yang makruh. Wa zuhdi, dan harus mempunyai sifat zuhud. Zuhud tidak ada ketergantungan terhadap dunia. Sanes kesenang dunia sanes gitu ya. Sanes tebutuh dunia sanes. Tapi bagaimana cara supaya hati itu tidak nyantol gitu ya, untuk nyantol untuk kaseseret ku dunia. Terus wakas robil azkar, memperbanyak zikir, wal aurad, memperbanyak wirid. Jadi panjang prosesnya untuk seseorang bisa mencapai kepada ma'rifat yang khosoh, ma'rifat yang bersifat dzauq, perasaan, mengenal Allah secara rasa, itu panjang. Ibadah heula kedah ka sae, terus naon hatena oge kedah ka sae, terus naon akidahna akidah ahli sunnah wal jamaah, kedah nyeurkeun tobat, niat anu sae, takwa, wira'i, zuhud, terus seueur naon zikir. Makanya seueur jalmi anu ngiring thariqah dengan tujuan ingin mencapai ma'rifat gitu ya, ingin mencapai ma'rifat anu khosoh ieu, ma'rifat anu khusus ieu. Seueur wa kulluha yuhdihal abdu ila Allah ta'ala, dan semua yang disebutkan tadi dilakukan oleh setiap manusia lalu kemudian dihadiahkan kepada Allah, sehingga nanti kemudian Allah menghadiahkan kepada orang tersebut berupa ma'rifat yang khusus. Abotnya, dan ini yang disebut dengan suluknya. Suluknya jadi menempuh jalan bagaimana untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cara anu bisa ditempuh oleh semua orang. Asal daek gitu ya. Asal daek silakan jalankan cara ini. Wali kasab namanya. Wali kasab. Wali kasab, wali suluk, wali kasab isunya. Jadi orang berusaha untuk memperbanyak amal, kemudian amal itu dihadiahkan kepada Allah, sehingga nanti kemudian Allah balik memberikan hadiah berupa ma'rifat. Terus yang kedua, yang terakhir, karena memang hanya dua cara, tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang ketiga, yang keempat, hanya dua cara. Berat luar biasa. Ini cara yang ketiga yang disebut dengan thariqul ijtiba wal istifa. Nah, ia pilihan. Memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman terkedah melalui proses panjang tadi. Iman memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitunya. Iman ya tidak bisa diupayakan iman. Kumaha cek Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jadi memang iman permulaan dari Allah, kumacak Allah. Makanya disebut thariqul ijtiba wal istifa, yaitu pilihan.
wa yakunu mustadrikan fi bu'dihi 'anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala li sababin minal asbab allati la ya'lamuha illallah. Bahkan kadang-kadang jalan hadwa ieu kadang-kadang ieu ada orang yang istidrak, orang yang menghabiskan semua umurnya melakukan amal-amal yang menjauhkan dia dari Allah. Jadi dengan maksiat bae pagawean intinya. Maksiat bae ka Allah Subhanahu wa taala. Wa faj'atan terus tiba-tiba ujug-ujug ngadadak tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Tiba-tiba Allah masihan rahmat ka eta jalmi. Lisababin minal asbab. Memberikannya Allah itu kadang-kadang atas sebab, karena pada orang tersebut ada sebab yang menjadikan Allah memberi rahmat terhadap orang tersebut, dan sebab tersebut la ya'lamuha illallah, tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat jalmi itunya ahli maksiat, bahasana dia mustadrikan fi bu'dihi anillah. Jadi benar-benar jauh di Allah itunya. Benar-benar pokoknya geus jauh di Allah, jauh di bedu, jauh di Allah itunya. Tapi tiba-tiba Gusti Allah ditarik itunya. Ditarik terus dikengingkeun rahmat Allah sehingga eta jalmi langsung kenging makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seueur terjadi gitunya, seueur ulama-ulama jebolan thariqah nu termasuk Syekh Qadiyah. Terus aya deui zaman tabi'in aya namina Imam Malik bin Dinar. Itu ahli maksiat sadaya, ahli durhaka sadaya tadina. Tapi tiba-tiba ku Gusti Allah faj'atan, tiba-tiba ku Gusti Allah dipasihan rahmat sehingga eta jalmi tiasa langsung ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janten ulama agung Syekh Fudel bin Iyad bahkan jadi Abidul Haramain, gelarnya Abidul Haramain, orang yang paling banyak ibadahnya di antara Makkah dan Madinah. Gaduh karangan kitab seueur itunya. Bahkan kemarin atakoh disampaikan itu kan kalam hikmahna Imam Fudel bin Iyad itu aslinya baheulana begal, perampok itunya. Namina teh jadi tukang maksiat lah. Tapi carita teh jadi anjeunna sering ngabegal gitunya, anjeunna pencopet, pencuri, bahkan terang-terangan. Jadi anjeunna dina hiji wengi teh bade ngadongkapan rompok hiji istri anu ku anjeunna dipikasana. Gitu ya. Begitu naik kana pagar, terus si istri eta teh nuju maos Al-Qur'an gitunya. Maos Al-Qur'an, maos ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudel bin Iyad begitu mireng ayat eta gitunya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, anu hartosna rek sampai ka iraha gitunya. Iraha atau rek sampai ka iraha jalma-jalma nu ongkoh ngaku iman rek sampai ka iraha hatena tenang ka Allah, khusyuk ka Allah nalika zikir, nalika eling ka Allah rek sampai iraha. Terus barang mireng ayat eta Fudel bin Iyad langsung ngageter gitunya, ngageter. Terjadi merkosa ka eta istri. Terus anjeunna pindah ke hiji tempat, terus anjeunna ngalamun gitunya, ya Allah nyanyi kurang terek sampai iraha gitunya, ngalakonan kieu terek sampai iraha. Terus sampai akhirnya aya rombongan, aya kabilah nu bade ngalangkung kadinya gitunya ka tempat nu biasana aya Fudel bin Iyad. Enak ulah lewat kadi penting-penting mending isuk bae nah deh. Di dieu teh aya Fudel bin Iyad, gitunya aya begal sieun. Apiran kan Fudel Iyad ya Allah urang teh. Jangan meuli sieun ieu ka urang gitu. Terus anjeunna akhirna tobat gitunya, tobat terus janten ahli ibadah, janten ulama besar.
Tufutil bin iya. Jadi itulah yang disebut dengan thoriqul istibah wal istighfar. Jadi kadang-kadang seseorang yang istighraq, seorang yang menghabiskan banyak umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, menjauh dari Allah, lalu kemudian tiba-tiba oleh Allah diberikan rahmat sehingga orang tersebut mendapatkan makrifat yang khassah tadi, langsung iman tanpa proses naon kudu belajar kudu itu iman langsung gitu ya. Tapi kadang nurutan. Tapi tiasa diusahakan. Di dia disebutkan lisababin minal asbab allati la ya'lamuha illallah. Karena memberikannya Allah rahmat terhadap orang yang ahli maksiat tersebut ya kadang-kadang karena aya sebab, kadang-kadang tapi nya itu dijamin. Kadang-kadang aya sebab yang sebab tersebut apakah bisa menjadikan Allah menurunkan rahmat atau tidak ya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minal asbab di antara sebab-sebab yang pertama al-ilmu yaitu ilmu. Jadi kadang-kadang aya jalmi dipasangrenkeun ku sepuhna ya. Sampai lulus di pondok balik di pondok teh lain ka ngamalkeun ilmuna kalah ka jadi baragajul seueur eta. Jadi seakan-akan ilmunya itu tidak manfaat. Padahal lulusan pondok orang berilmu gitu ya. Tapi namina teh justru malah tingkah lakunya seperti orang yang tidak memiliki ilmu, siga lain jebolan pesantren. Tapi masih ada harapan bagi dia untuk ditarik ke Allah gitunya. Ditarik ke Allah sebab ilmuna gitunya. Sebab non ilmuna bisa bae ujug-ujug tiba-tiba begitu geus sholat disadarkan ke Gusti Allah sehingga eta jalmi langsung ma'rifat ke Allah Subhanahu ya. Karena sebab pertama sebab ilmu. Terus yang kedua as-sakha. Apa itu sakha? Sakha itu murah hati, hampang leungeun, gampil murah gitunya, murah. Pokoknya ningali jalmi kasusah gampil mulungan gitunya. Murah itu as-sakha. Jadi aya jalmi ahli maksiat tara salat, tukang mabok misalkan, tukang judi tapi sakha anjeunna murah gitunya. Tapi murahna dina hal-hal anu kasaean gitunya. Begitu di masjid aya acara Isra Mi'raj teh nyumbang. Teu peduli manehna ahli maksiat. Nah ini ada kemungkinan nanti Allah akan menarik dia sehingga memberikan yang disebut ma'rifat khassah dunia. Ada kemungkinan karena dia memiliki sifat sakha murah hati. Tapi murahna kan sae bae ulah ka masjid nyumbang kan undang-undan oge nyumbang eta mah berarti kan. Jadi sakhona karena hal-hal anu sae. Ka anak yatim sering nyantunan. Pesantren sering sedekah. Terus nomor 3 al-adlu adil. Jadi naon aya pemimpin aya naon belah pemimpin camat, bupati naon bae. Anjeunna misalkan ahli maksiat gitunya. Tapi anjeunna ngagaduhan sifat adil. Eueuh istilah ponakan, eueuh istilah naon pedah ka anak, eueuh istilah pedah ka mertua, eueuh istilah pedah ka tetangga, kabeh diratakeun adil. Maka ini orang ada kemungkinan nanti ditarik oleh Allah sehingga mendapatkan ma'rifat yang khassah karena keadilan. Dan ini dijamin langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saur Kanjeng Nabi, tajawazu an dambis sakhi wa zallatil alim wa syatwatis sultanil adil fa innallaha akhadha biyadihi kullama athara asirun minkum. Jadi lamun anjeun ningali dambis sakhi aya jalmi nu berehan ngalakonan dosa. Wa zallatil alim aya jalmi nu berilmu tapi terpeleset ngalakonan dosa. Wa syatwatis sultanil adil aya ningali sultan anu ngalakonan kesalahan tapi eta sultan eta pemimpin teh adil
Maka cekanya Nabi tajawazu geus hampura bae kitu nya. Hampura bae. Karena eta jalmi memiliki 3 hal. Aya nu ngagaduhan ilmu, aya nu ngagaduhan sifat naon? Murah hati, sakhi, sakho. Terus aya nu ngagaduhan sifat hadir. Tah sifat mutilu ieu anu ngajantenkeun Allah Subhanahu wa taala ngajamin ka eta 3 jalmi. Fa innallaha akhadha bi yadihim, karena Allah lah langsung ya bertanggung jawab. Kullama asara asiru minhu, ketika salah satu dari 3 orang tersebut melakukan kesalahan. Ya. Jadi masih ada kemungkinan dari 3 orang tersebut meskipun ahli maksiat nanti akan ditarik oleh Allah dari yang tadinya jauh kemudian mendekat, bahkan sampai diberikan oleh Allah yang namanya ma'rifat. Terus muka 4 suhbatus sholihin, ya. Suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Aya jalmi tara sholat, puasa Ramadan tara puasa gitunya. Terus komo Jakarta geus teu ngarti Jakarta. Ibadah-ibadah nu pokok tara, tapi seneng gaul jeung jalmi-jalmi anu soleh. Maka ini ada harapan, tetapi itu pasti ada kemungkinan dengan sebab bertemannya dia dengan orang-orang soleh akan ditarik oleh Allah kemudian mendekat kepada Allah. Ya, karena dawuh para ulama mendapatkan syafaat soleh, di syafaatan dan soleh katanya di alam dunia. Terus para ulama man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Jalmi-jalmi anu berteman sareng jalmi-jalmi anu sae, maka ku Gusti Allah suatu saat eta jalmi bakal dijantenkeun janten jalmi anu sae oge. Meskipun eta jalmi minal asyrar ti jalmi-jalmi anu awon kitu. Jadi nepak kasolehan kan nepak kan eta jalmi. Nepak. Terus nuka salajengna kalima mahabbatus sholihin, senang cinta ka jalmi-jalmi saleh. Rek gaul mah urang isin kitu nya. Suhbah rek suhbah rek berteman mah urang isin, urang jalmi seueur maksiat, seueur naon? Seueur dosa rek gaul langsung ngariung itu mah urang isin. Maka mahabbatus sholihin, maka timbulkanlah rasa suka, rasa naon? Cinta ka jalmi-jalmi anu saleh. Ya, sebab sahabat kanjeng Nabi almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu ya nanti di atas agama kekasihnya. Jadi maksudnya apa yang dia senangi, agama orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai nanti akan menular kepada dia. Baik buruknya agama orang yang dia cintai nanti akan menular kepada. Jadi lamun urang naon eksuhbah, anu suhbah teh naon berteman, bergaul. Ari bergaul jeung jalmi soleh mah isin nanti kitu nya. Atuh minimal naon mahabbatus sholihin. Seneng ka jalmi-jalmi anu soleh dengan harapan nanti urang katularan solehna. Lamun teu di urang katung ke di pala putra urang. Minimal teu sawat lah. Teu tiasa cinta minimal ulah. Teu sawat. Ulah saya buat, ulah hasud, ulah sama. Orang boyan orang macam bodoh, yang soleh bahagia. Dan dengan mahabbatus sholihin. Terus anu kagenep kasratus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyeurkeun maos shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu daripada sebab Allah menarik orang tersebut dari jauhnya dia terhadap Allah menuju makom ma'rifat yang khosoh. Jadi urutkan mawas sholawat. Terus nu terakhir muka 7 nyata nasabun thayyibun, nasab anu sae, ya nasab turunan anu sae. Itu nya sadaya di turunan sae, turunan nabi panulang teh. Adam. Jadi nasab yang baik itu ada kemungkinan bisa menyelamatkan seseorang, bisa membuat Allah untuk menurunkan rahmat terhadap orang tersebut, kemudian menariknya orang tersebut
menuju ma'rifat yang khosoh. Makanya orang ulah namun orang ulah namun namanya ulah sok gambil suudon kayak di jami gitunya ketika orang ningali jami anu tebih di Gusti Allah tapi buat baik di eta jami teh aya salah satu dari sebab-sebab nu tadi sehingga ngajantenkeun Allah narik eta jami tina kamaksiatan bahkan buat baik begitu ditarik eta jami terus kemudian langkung makrifat diulang gitunya ditarik makanya makom ieu disebut makom jadab jadab teh kan ditarik jami majdud gitunya ari majdud teh kan ditarik jadi ku Gusti Allah ditarik tina kemaksiatan terus dipindahkan karena makom ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kekening suudon. Jilog nama kana husnudon. Macam lain saya itu panten tah eta batos dua cara bagaimana kita untuk bisa ma'rifat khosoh ya, ma'rifat mengenal kepada Allah dari sisi rasa dari segi rasa sehingga kalau orang sudah Allah kehendaki untuk mengenal Allah dari sisi rasa itu nanti hampir sukses ya. Inqala belum biasa itunya ciri-cirina jadi jami anu jalur pintas tadi nu kadua itunya jalan pintas jalmi dipilih Allah supaya langsung marifat Allah teh biasanya kadang-kadang Gusti Allah dipasihan balai dipasihan ujian coba sehingga dikatakan di dia fala tubali ma'ha angkol la amal aya jalmi Gusti Allah dipasihan coba panyawat misalkan karena eta panyawat akhirnya eta jalmi teu tiasa amal seueur amalan yang geus pas-pasan salat ge kadang bari cari kadang bari ngagoler bari ngarengkol wudu di wuduan ku batur jadi amalna sakedip tapi eta jalmi keur aya dina posisi anu Allah teh ngabuka pintu ma'rifat ka eta jalmi kumaha pintu ma'rifatna anjeunna sadar ini urang kudu teh takdir ti Allah Subhanahu wa taala terus ari kudu teh kan ngahapus dosa gitunya terus ari kudu teh begini jadi ngarasa gitunya itu merasakan jadi dengan berarti tajalnya tos marifat Allah Subhanahu wa taala dan makrifat itu lebih utama ketimbang seueurna amal ya makanya para ulama lamun menuju ayat musibah itu senang karena itu adalah salah satu daripada saat ketika Allah membukakan pintu ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala. Urang menuju usaha terus usaha urang bangkrut gagal itu Pintu ma'rifat. janten baik urang itu sebagai pintu ma'rifat kenal ka Allah urang kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala eta anu ngajalankeun takdir sehingga urang tenang mana kieu ge tos takdir ti Gusti Allah jeung moal putus rezeki ti Gusti Allah jadi tenang. Cuman masalahna ari ma'rifat anu khosoh kan jauhiyah soal rasa. Jadi kudu sadar gitu berdasarkan kesadaran. Ari sekedar terang bebas tapi teu sadar mah itu belum ma'rifat gitu nya. Urang dipasihan panyawat tapi ngan gugulu bae gitu nya. Ngeluh bae karena panyawat urang teh. Ngeluh bae gitu nya. Padahal urang terang bahwa eta panyawat teh dongkapna ti Allah terus tiasa ngahapus dosa dan begini tapi sekedar terang henteu sadar henteu disadari henteu dirasakeun berarti eta kadang sampai kana makom ma'rifat gitu nya. Dan makanya disebut ma'rifat dzauqiyah yaitu soal rasa. Cirina urang tos tiasa ngarasakeun eta nya urang ngarasa tenang gitu nya. Ketika lungsur ujian lungsur cocobi teh urang ngarasa tenang tentrem berarti urang tos sadar urang tos ma'rifat Allah Subhanahu wa taala eta panuntun anu tiasa didepikeun kira langkung yang mulia itu akhirul kalam bil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.